Seorang wanita lansia Kabupaten Semarang, Jawa Tengah kaget dengan tagihan pajaknya yang naik lebih dari 400%. Untuk rumah tua yang ditempatinya secara turun-temurun, lansia tersebut harus membayar PBB tahun ini sebesar Rp872.000. Tukima, lansia warga Baran, Kauman, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini kaget saat mengetahui pajak bumi dan bangunan PBB yang harus dibayar naik lebih dari 400%. Sebelumnya pembayaran pajak rumahnya hanya sebesar Rp161.000 per tahun. Namun tahun ini pajaknya naik menjadi Rp872.000. Tukima pun telah mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat. Namun sayangnya hingga kini belum mendapat jawaban. Itu yang tahun kemarin 160 lebih, kok sekarang menjadi 800 keringanan. Ya, kalau kan keberatan. Sementara pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang mengatakan kenaikan PBB karena adanya penilaian ulang objek pajak pada bidang yang mengalami perubahan fungsi. Bagi wajib pajak yang keberatan dengan tagihan nilai PBB, dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Semarak Kemerdekaan, pelajar membentangkan bendera merah putih sepanjang 80 meter di pesisir Kepulauan Spermonde, Kota Makassar. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, warga dari berbagai kalangan usia membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter. Upaya menyemarakan HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia hingga ke pesisir kepulauan digelar. Melalui aksi nasionalisme bertajuk Gerakan Sulsel Merah Putih untuk Negeri, ratusan pelajar membentangkan bendera merah putih sepanjang 80 meter di Pulau Kondingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Ratusan bendera pun dibagikan kepada pelajar, nelayan, dan pemilik kapal tradisional untuk dikibarkan secara bersama-sama. Tidak hanya itu, sejumlah lomba rakyat juga diadakan yang diikuti anak-anak pulau dan pelajar. Kegiatan ini diharapkan membawa semangat merah putih tak hanya milik warga perkotaan, tapi juga milik mereka yang tinggal di tepian laut dan pulau-pulau kecil. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, lebih dari 1.000 warga dari berbagai kalangan usia di Desa Bantrung membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter. Bendera panjang ini diusung warga dalam kirap mengelilingi jalan desa dengan menempuh jarak 6 km. Pembentangan bendera sepanjang 1.000 meter digelar dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Meski berjalan kaki di bawah terik sinar matahari, tak menyurutkan semangat warga menyelesaikan kirap hingga sampai di kantor kepala desa. Baru pertama kali ini rekon sama Mas di Kabupaten Jepara. Ini jadi benderanya dari mana, Pak? Ini benderanya dari swadaya masyarakat, Mas. Oh. Dikoordinasi oleh pemuda-pemuda Bantrung, Mas. Tim gimana, Mbak, rasanya, Mbak? Senang, Mas. Rame, seru juga. Pembentangan bendera dengan melibatkan ribuan warga sebagai upaya menjaga kerukunan antar warga Desa Bantrung. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang upacara puncak peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Istana menggelar gladi bersih. Ada yang berbeda dari formasi baris berbaris tahun ini, yaitu formasi 80 yang akan ditampilkan saat 17 Agustus nanti. Gladi bersih dimulai sekitar pukul 8 pagi di halaman Istana Merdeka Jakarta, diikuti pasukan gabungan TNI Polri serta calon paskibraka dengan seragam lengkap. Pasukan gabungan terlebih dahulu memasuki lapangan disusul simulasi prosesi pengibaran bendera merah putih oleh calon paskibraka. Ada yang berbeda dalam gladi bersih tahun ini, yakni formasi baris berbaris calon paskibraka yang membentuk angka 80 melambangkan usia kemerdekaan Indonesia.
Kegiatan gladi bersih ini diawasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Secara umum hampir semuanya sudah. Kalaupun ada evaluasi ya penyempurnaan saja. Tapi secara umum mulai dari prosesi kirap, ya, kemudian peringatan detik-detik proklamasi, termasuk adanya penampilan-penampilan baik yang menghibur di Istana Merdeka maupun atraksi-atraksi dari TNI Angkatan Udara, semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang kita skenariokan. Rangkaian simulasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan acara pada upacara puncak 17 Agustus nanti berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata bersama dengan para stakeholders terkait menggelar aksi massal gerakan wisata bersih di Pantai Karangria, Manado, Sulawesi Utara. Aksi ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat di Sulawesi Utara khususnya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di destinasi wisata. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana bersama Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan juga Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling menggelar aksi gerakan wisata bersih di Pantai Karangria, Manado, Sulawesi Utara. Aksi bersih pantai ini bukan hanya seremonial belaka, namun sebagai bentuk langkah nyata dalam meningkatkan kualitas kawasan wisata di tanah air. Gerakan wisata bersih ini digaungkan untuk mendorong pembentukan satuan tugas kebersihan, kemudian untuk pembangunan fasilitas yang bersih dan fasilitas sanitasi, serta untuk mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi dari hulu ke hilir memang harus dikerjakan sama-sama karena Presiden yakin pariwisata adalah potensi besar sekali, bukan potensi besar tapi potensi yang besar sekali untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk mendongkrak kemakmuran Indonesia. Gerakan wisata bersih merupakan program kolaboratif pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan destinasi wisata. Jadi kita jaga untuk pertama tetap indah, kemudian juga sehat. Itulah gerakan wisata bersih yang dicanangkan Ibu Menteri. Usai melakukan aksi bersih pantai, Menteri Pariwisata juga menghadiri langsung salah satu event bergengsi bertaraf internasional yang ke-12, Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2025. Dalam kegiatan tersebut dilangsungkan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Tomohon terkait dengan pengembangan potensi daerah yang diharapkan nantinya mampu membuka ruang kerjasama dalam pertukaran budaya, promosi wisata, serta membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari Manado, Sulawesi Utara, Fakih Satrio, iNews melaporkan.